Halo Shalom adik-adik hebat semuanya. Di pertemuan kita hari ini khusus untuk mata pelajaran IPA kelas 6, kita akan melanjutkan materi listrik dan hari ini kita akan bahas tentang terjadinya gejala listrik. Nah, adik-adik semua, arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian. Perhatikan gambar yang ada di slide. Oke adik-adik semua, gambar pertama ini adalah rangkaian listrik terbuka yang tidak dapat dialiri arus listrik. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa lampunya tidak menyala dalam keadaan mati ya. Gambar yang kedua ini adalah rangkaian listrik tertutup yang dapat dialiri arus listrik sehingga menyebabkan lampunya menyala. Oke adik-adik semua, setelah kita belajar arus dan energi listrik yang terjadi pada rangkaian listrik sederhana, pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana arus atau energi listrik tersebut dihasilkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari tentang atom, muatan atom, dan pembentukan arus listrik berikut. Yang pertama adalah muatan listrik. Nah, semua benda yang kita temui sehari-hari tersusun atas atom-atom yang berukuran amat kecil. Ukuran atom sangat kecil sehingga mutasi untuk dapat dilihat. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif. Elektron bermuatan listrik negatif. Dan neutron tidak bermuatan listrik. Susunan atom secara sederhana nampak pada gambar berikut ini. Nah, adik-adik semua, yang berwarna kuning itu adalah proton. Dan yang berwarna ungu itu adalah elektron. Dan yang berwarna putih adalah neutron. Nah, kita lihat pada gambar yang pertama atau gambar A, itu semula benda bermuatan netral. Artinya jumlah proton dan elektron seimbang. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama, itu seimbang. Di mana protonnya ada 3, neutron juga ada 3, elektron juga ada 3. Jadi seimbang. Gambar yang kedua atau bagian B, adanya perpindahan elektron pada suatu benda mengakibatkan benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Benda yang kehilangan elektron akan kelebihan protein sehingga disebut benda bermuatan positif. Kita perhatikan di gambar bagian B, di situ protonnya itu ada 3, elektron itu cumanya 2, dan neutron itu ada 3. Berarti yang berkurang adalah elektron. Untuk gambar yang ketiga atau gambar C, adapun benda yang menerima elektron akan kelebihan elektron sehingga benda menjadi bermuatan negatif. Kalau kita perhatikan untuk gambar yang ketiga atau C ini, untuk protonnya itu 3, neutron itu ada 3, dan elektron itu ada 4. Berarti yang lebih banyak adalah elektron. Nah, adik-adik semua, suatu benda dapat diberi muatan listrik melalui 3 cara, yaitu dengan cara digosok, sentuhan, dan induksi. Yang kedua adalah pembentukan arus listrik. Nah, arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik.
Menurut teori elektron, muatan listrik yang berpindah adalah elektron. Elektron berpindah dari daerah yang kelebihan muatan listrik menuju daerah yang muatan listriknya lebih sedikit. Daerah yang kelebihan elektron disebut kutub negatif. Adapun daerah yang kekurangan elektron disebut juga kutub positif. Jadi, elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Perpindahan elektron disebut dengan arus elektron. Nah, berdasarkan teori listrik, muatan yang berpindah adalah proton. Proton ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Perpindahan proton disebut dengan arus listrik. Oke adik-adik semua, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.